Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Iqbal Irfani. Yang saya sayangi teman-teman sekalian yang menonton video ini. Adapun di sini saya sebagai moderator yang bernama Putri Mahdalena dan rekan saya yang bernama Euy Sumilah sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang household applications atau bisnis perkakas rumah tangga. Di slide pertama ada pengertian industri dan konsep industri. Jadi menurut Lipschitz-Skin et al., industri adalah sejumlah perusahaan yang memproduksi dan menjual sejumlah produk yang serupa. Manfaatnya, teknologi yang serupa mungkin juga mengakses faktor-faktor produksi dari pasar kantor produksi yang sama. Jadi ada 6 konsep dalam industri. Yang pertama ada bahan mentah. Bahan mentah adalah sebuah bahan yang didapat dari sumber daya alam atau diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Yang kedua ada bahan baku industri. Apa itu bahan baku industri? Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri. Yang ketiga ada bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi itu adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang selanjutnya ada rancangan bangun industri. Rancangan bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri atau pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Yang terakhir ada perekayasaan industri. Perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan dan peralatan industri lainnya. Yang selanjutnya ada pengembangan industri rumah tangga. Pengembangan industri rumah tangga adalah suatu kegiatan pengubahan barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang bernilai tinggi dengan maksud untuk dijual. Jenis-jenis penjualan. Yang pertama adalah trade selling. Apa itu trade selling? Trade selling adalah jenis penjualan antara pedagang kepada pedagang grosir atau eceran. Yang kedua ada technical selling. Technical selling adalah suatu metode atau teknik di mana pedagang memberi informasi berupa masukan dan saran-saran apa saja yang harus dilakukan oleh pembeli agar volume penjualan barang semakin meningkat. Yang ketiga ada missionary selling atau usaha-usaha yang dilakukan perusahaan agar konsumen membeli produk atau jasa yang tersedia di perusahaan dalam rangka meningkatkan volume penjualan perusahaan. Yang terakhir ada new business selling, yaitu merupakan suatu usaha-usaha untuk membuka transaksi baru dengan cara mengubah seorang calon konsumen menjadi konsumen. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Euy Sumilah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Mahdalena. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan itu ada 3 ya. Di sini yang pertama ada kondisi dan kemampuan penjual.
Nah, jadi di sini tuh kondisi dan kemampuan si penjual itu merupakan suatu metode yang digunakan penjual agar target si penjual tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Dengan cara meyakinkan sedemikian rupa kepada si pembeli ya atau si konsumen untuk membeli produk dan jasanya tersebut. Tadi Allah, stres aing. Gantian atau casannya. Nggak boleh tiap hari ya. Bagus kalau setiap hari karena baru diambilnya 2 kali dalam sehari harusnya. Gue lagi netralisasi ke badan ini harus banget. Gue susu biasa, susu itu. Gue salah satunya susu. Karena tahu gue kalau sekalinya sakit gila. Tangannya gue beli buahnya tahu kalau dia bawa itu lah. Ini seminggu kayak Iya, kenapa sih? Kalau di sini ada kan yang di atas pesantren itu ada. Kalau di situ buahnya banyak, gue pengen beli buah. Soalnya gue nggak boleh jajan sembarangan. Terus sekarang gue kan udah jajan sembarangan, jadi gue harus makan susu, minum susu. Nanti temenin ke depan beli susu terus. Aku sekarang nggak pengeluaran banyak kenapa? Soalnya susu susu biasa biasa. kamu susunya dari yang Nggak bisa. pure asli susu. Nggak apa-apa sih, yang penting kan susu. Kan sekalian aku nambahin berat badan. Udah. Yang kedua ada kondisi pasar. Nah, kondisi pasar tentu ya kalau misalnya kita dalam menjual sesuatu atau menjual suatu barang, kondisi pasar itu sangat penting. Itu menjamin kestrategisan dalam suatu tempat ya. Kita harus benar-benar strategis dalam memilih tempat. Terus yang ketiga ada modal. Modal itu merupakan kebutuhan sarana dan usaha-usaha yang berkaitan dengan penjualan seperti armada transportasi, terus ada juga event promosi produknya, terus lokasi pameran produknya, dan lain-lain. Kemudian ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT yang kita ambil dari judul kita itu yang pertama ada kekuatan ya, ada kekuatan atau strength. Nah, kekuatan dari judul yang kita ambil itu yang pertama ada produk atau alat rumah tangga yang dijual tersebut sangat beragam dan berkualitas. Terus yang kedua, barang yang dipesan dan dibutuhkan konsumen sesuai dengan yang diinginkan konsumen.
Yang ketiga, pelayanan terhadap konsumen diutamakan agar si konsumennya itu puas dan merasa nyaman dan bisa ditingkatkan kualitasnya itu dari waktu ke waktu. Terus yang keempat, barang bisa ditukar, barang yang rusak misalnya bisa ditukar kembali, tapi dengan syarat itu bukan kelalaian dari si konsumen. Terus yang kedua ada kelemahan atau weakness. Nah, yang pertama itu ada barang yang dijual pernah mengalami cacat ya. Terus yang kedua, barang yang dijual tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga itu barang yang dijual tidak awet. Ada produk yang berkarat maupun ada yang retak, intinya ada yang cacat ya. Terus yang ketiga peluang atau opportunity. Nah, yang pertama kebutuhan alat rumah tangga itu semakin banyak kan tentunya. Terus yang kedua, setiap orang pasti membutuhkan peralatan rumah tangga. Terus yang ketiga, banyak konsumen yang sudah mengenal produk di toko. Dan yang keempat, memiliki rekan bisnis yang banyak. Dan analisis SWOT yang terakhir yaitu ada ancaman atau threat. Yang pertama, ada banyak toko yang menjual produk yang sama. Terus yang kedua, harga bahan baku yang semakin mahal ya, dari tahun ke tahun itu sudah pasti bahan bakunya mahal. Terus yang ketiga, harga pesaing yang di bawah standar itu kurang kualitasnya. Jadi ada yang harganya murah tapi kualitasnya itu standar, di bawah standar bahkan. Terus yang keempat, produk pesaing yang lebih mengikuti perkembangan zaman. Dan kemudian ada feasibility study. Feasibility study maksudnya. Nah, dalam feasibility study ini, yang pertama ada tahapan identifikasi. Nah, tahap identifikasi ini merupakan penentuan tujuan, yaitu sebagai prasarana untuk membantu si masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga ya, untuk meringankan pekerjaannya. Terus yang kedua ada tahapan praseleksi. Nah, tahapan praseleksi ini meliputi poin-poin. Yang pertama, mengikuti gambaran pasar seperti melihat banyaknya pesaing lain. Terus yang kedua, tempat penjualan produknya itu harus strategis. Yang ketiga, mengetahui harga di pasaran, agar kita itu nggak kalah sama pesaing-pesaing lainnya. Terus yang keempat, mengetahui minat konsumen. Dan yang ketiga itu ada tahap analisa ya, tahap analisa. Nah, tahap analisa ini poin yang pertama, mengadakan tahap pemeriksaan terhadap barang yang akan dijual. Terus yang kedua, memeriksa jumlah semua barang. Yang ketiga, mencatat barang yang sudah kosong atau habis ya, agar semuanya itu bisa disusun secara sistematis. Terus yang keempat, mengetahui harga awal. Dan yang terakhir itu menentukan harga jualnya. Tentu ya, kita harus tahu harga jualnya itu berapa, supaya kita tahu keuntungannya itu, keuntungan atau kerugian itu bisa kita ketahui. Nah, kemudian yang terakhir ada tahap implementasi. Nah, tahap implementasi itu yang pertama kita memastikan barang yang kita tawarkan itu laku terjual. Terus yang kedua mengetahui strategi penjualan barang tersebut. Dan yang ketiga, mengetahui teknik marketingnya, itu tentu ya sudah pasti. Agar kita itu tahu gimana caranya itu barang yang kita jual itu laku di pasaran dan tidak kalah saing. Maka dari itu kita harus tahu teknik marketingnya itu seperti apa. Nah, mungkin sekian, untuk selebihnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih kepada Eui Sumilah yang telah memaparkan beberapa slide di atas. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan isi di kolom komentar ya. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjabaran slide di atas. Yang pertama yaitu
Sistem informasi penjualan perlengkapan rumah tangga memudahkan pihak penjual untuk menjual produk. Yang kedua yaitu memudahkan penjual untuk melakukan stok produk dan transaksi penjualan produk. Yang ketiga yaitu pelaku usaha perkakas rumah tangga perlu menerapkan strategi peningkatan keahlian atau sumber daya manusia, meningkatkan aktivitas promosi dan verifikasi produk dalam mengembangkan usaha. Adapun menurut Badan Pusat Statistik, industri rumah tangga adalah suatu kegiatan pengubahan barang dari barang jadi atau setengah jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang bernilai tinggi dengan maksud untuk dijual dengan jumlah pekerja 1-4 orang. Demikian penjelasan dari kami berdua, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Zoom dulu. Pada soal ini